Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faik Madani dengan NIM A11 2017 10781. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma decision tree. Jadi, apa itu decision tree? Algoritma decision tree merupakan algoritma yang menerapkan konsep dari pohon keputusan, yaitu mengubah data menjadi decision tree dan aturan-aturan keputusan. Manfaat utama dari algoritma ini adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menghitung algoritma decision tree. Di sini langkah yang pertama adalah memilih atribut sebagai akar. Lalu yang selanjutnya membuat cabang untuk masing-masing nilai. Lalu bagi kasus dalam cabang, dan yang terakhir mengulangi proses yang sama sampai semua cabang memiliki label. Jadi proses yang pertama adalah memilih atribut sebagai akar. Untuk pemilihan atribut sebagai akar ini memerlukan suatu perhitungan nilai gain, yaitu nilai gain dapat kita hitung sebagai berikut, yaitu rumusnya adalah gain S, A sama dengan entropi S dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai menuju ke N untuk nilai mutlak dari SI dibagi nilai mutlak dari S dikalikan dengan entropi S1, SI. Dengan keterangan S adalah himpunan kasus, A itu atribut, N yaitu jumlah partisi atribut A, SI jumlah kasus pada partisi ke I, dan S adalah jumlah kasus dalam S. Untuk menghitung nilai gain ini, kita juga memerlukan nilai entropi. Itu bagaimana cara menghitung entropi, yaitu sebagai berikut. Perhitungan nilai entropi rumusnya adalah entropi S sama dengan sigma I sama dengan 1 menuju N dikurangi dengan PI dikali log 2 PI. Dengan keterangan S sama dengan himpunan kasus, N adalah jumlah partisi dalam S, dan PI adalah proporsi dari SI terhadap S. Baik, kita langsung saja menuju kasusnya. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Di sini kita bisa klasifikasikan, yaitu ada 4 atribut, yaitu outlook, temperatur, humidity, dan windy. Dengan kesimpulannya yaitu play. Di dalam atribut outlook ini terdapat beberapa value. Yang pertama adalah sunny, cloudy, dan rainy. Di dalam atribut temperatur yaitu ada hot, mild, and cool. Di atribut humidity ada high dan normal. Dan di atribut windy ada no, ada yes. Jadi yang harus kita hitung pertama adalah menghitung entropi totalnya. Yaitu yang pertama kita harus mendefinisikan beberapa poin dulu. Yang pertama ada jumlah kasus, yaitu 14. Ini kita bisa lihat di tabel yang tadi ya. Lalu selanjutnya adalah jumlah kasus don't play, yaitu ada 4. Lalu jumlah kasus play 10. Sehingga nanti entropi total S-nya kita masukkan ke rumus, sehingga di sini minus 4/14 dikali log 2 4/14 ditambah minus 10/14 dikali log 2 10/14. Di sini kita bisa lihat untuk 4 ini merupakan nilai dari kasus yang don't play. Ini juga sama. Untuk yang 10 itu mengacu pada kasus yang play. Maka kita bisa lihat di sini yang bagian ini merupakan perhitungan untuk jumlah play dibagi dengan jumlah kasus seluruhnya, dan yang di sini adalah jumlah play. Maaf, kalau ini don't play, kalau yang ini jumlah play terhadap jumlah kasus seluruhnya.
Sehingga entropi total menjadi sekian, 0,853120 dan seterusnya. Jadi setelah menghitung entropi totalnya, maka kita lanjut untuk menghitung entropi masing-masing dari setiap atributnya. Jika kita melihat dari tabel ini, maka atribut yang pertama adalah Outlook. Baik, kita lanjut untuk menghitung entropi dari Outlook. Di sini kita akan menghitung dulu entropi Outlook dengan value Sunny. Sama seperti tadi, yaitu mendefinisikan dulu jumlah kasus Sunny ada 5, jumlah kasus Sunny yang kesimpulannya don't play yaitu ada 3, jumlah kasus Sunny yang play yaitu ada 2. Sehingga entropi Sunny-nya adalah seperti ini. Jadi yang bagian ini merupakan punyanya S1 atau don't play, dan yang di sini adalah punyanya play atau S2. Sehingga didapatkan nilai entropi Sunny adalah 0,9709 sekian. Selanjutnya adalah menghitung entropi Outlook untuk value cloudy. Caranya yaitu sama, dihitung jumlah kasus cloudy-nya berapa, terus cloudy yang dengan kesimpulan don't play berapa, terus cloudy play berapa, dimasukkan ke dalam rumus. Di sini entropi cloudy nilainya adalah 0. Selanjutnya adalah menghitung Outlook rainy. Untuk rainy jumlah kasusnya 5, yang don't play 1, yang play 4, dimasukkan ke dalam rumus. Hasilnya adalah 0,721 sekian. Setelah menghitung dari masing-masing value, maka kita bisa menghitung nilai gain-nya. Nilai gain-nya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah menghitung gain untuk atribut Outlook. Jadi di sini rumusnya yaitu gain total Outlook sama dengan entropi total dikurangi sigma I sama dengan 1 menuju ke N. Outlook I dimutlakkan dibagi total nilai mutlak dikali entropi Outlook I. Outlook I ini merupakan tadi masing-masing value yang sudah kita hitung satu persatu. Di sini dimasukkan entropi totalnya 0,8631 sekian dikurangi. Nah, ini merupakan nilai entropi untuk value cloudy. Ini merupakan dari value rainy, dan ini merupakan nilai dari value sunny, sehingga didapatkan gain-nya adalah 0,2585 sekian. Ya, di sini kita sudah melakukan perhitungan untuk yang atribut Outlook. Nah, di sini selanjutnya adalah menghitung gain untuk atribut lainnya. Jadi dari tabelnya yaitu kita baru menghitung atribut Outlook, maka selanjutnya kita akan menghitung atribut temperatur, humidity, dan windy dengan masing-masing value-nya juga dihitung. Tentunya untuk menghitung di sini akan memakan waktu yang sangat lama, sehingga saya akan meringkasnya dan akan membuat tabelnya sebagai berikut. Ya, di sini merupakan tabel perhitungan entropi dan gain, sehingga di sini adalah nilai entropinya yaitu sekian, nilai gainnya adalah sekian. Berdasarkan teori, penentuan akar itu berdasarkan nilai gain yang tertinggi. Di sini kita bisa lihat nilai gain yang tertinggi adalah nilai gain dari 0,375 punyanya humidity. Maka kita bisa simpulkan di sini humidity merupakan akar, merupakan not akar dari suatu decision tree. Oke, di sini kita lihat bahwa pada value normal memiliki jumlah don't play 0 dan jumlah play-nya adalah 7. Ini dapat disimpulkan bahwa semua kasus yang memiliki value normal, jawabannya adalah play. Di sini adalah contoh gambar dari
decision tree-nya. Karena ini baru menentukan akar, maka gambarnya belum lengkap, hanya ada akarnya aja. Jadi di sini akarnya adalah humidity. Dia mempunyai dua cabang, yaitu yang merupakan masing-masing value-nya, yaitu high dan normal. Untuk yang normal ini kita bisa beri label karena semua kasusnya yang memiliki value normal memiliki seluruhnya yaitu merupakan punyanya play. Nah, jadi di sini down play-nya 0, play-nya 7. Maka kita bisa beri label untuk yang normal, yaitu labelnya adalah play. Untuk yang high, ini akan kita cari lagi di slide selanjutnya. Ya, untuk mencari node selanjutnya, caranya sama seperti mencari akar, yaitu menghitung entropinya dari masing-masing value, lalu kita menghitung G-nya. Namun di sini, karena tadi pada value normalnya sudah diberi label play, maka untuk tabelnya dengan value normal kita hilangkan, sehingga akan menjadi seperti ini. Jumlah datanya berkurang menjadi 7 data. Di sini kita lakukan perhitungan yang sama, yaitu dengan menghitung outlook, temperatur. Karena humidity-nya sudah masuk ke dalam node akar, maka kita keluarkan humidity-nya sehingga kita hanya menghitung outlook, temperatur, dan windy-nya saja. Perhitungan sama persis, sehingga di sini saya akan langsung ringkas untuk menuju tabel perhitungan entropi dan G-nya. Di sini adalah tabelnya, di mana atributnya humidity sama dengan high, maka jumlah kasusnya yaitu 7. Di sini nilai entropinya sudah dihitung, sekian, dan G-nya adalah sekian. Di sini untuk mencari node berikutnya, yaitu kita tetap melihat nilai gain yang tertinggi. Di sini kita lihat nilai gain tertingginya adalah 0,6995. Jadi kita akan meletakkan atribut outlook menjadi node berikutnya. Ya, untuk node selanjutnya adalah outlook. Di sini kita letakkan outlook di bawah humidity dengan value high tadi yang masih menjadi tanda tanya. Ternyata udah menjadi punyanya outlook. Di sini kita lihat tabel dari atribut outlook. Di sini untuk value cloudy jumlah kasusnya 2, downplay-nya adalah 0, dan seluruhnya menjadi milik play. Nah, seperti metode yang sudah saya sampaikan tadi, outlook ini memiliki 3 value, yaitu cloudy, rainy, dan sunny. Untuk yang value cloudy, dia tidak memiliki kesimpulan downplay. Jadi downplay-nya 0 dan seluruhnya menjadi milik play. Jadi bisa kita labeli di sini untuk yang cabang cloudy, kita labeli dengan nilai play. Untuk yang sunny ini jumlah kasusnya ada 3, lalu dia tidak memiliki kesimpulan play. Jadi seluruhnya adalah milik downplay. Sehingga kita bisa labeli di sini untuk cabang sunny memiliki label downplay. Nah, untuk yang rainy ini masih 50-50 karena dari jumlah kasus 2 ini memiliki downplay 1 dan play-nya 1. Sehingga kita masih akan melakukan iterasi lagi untuk menentukan node selanjutnya mana, untuk menentukan atribut mana yang akan menjadi node selanjutnya. Untuk mencari node berikutnya, metodenya sama, cuman di sini yang kita hilangkan yaitu value atribut humidity yang value-nya normal dan value cloudy sunny pada atribut outlook, karena value-value ini sudah mempunyai label, sehingga kita akan mencari yang belum ada labelnya. Di sini kita lihat di tabelnya sisa 2 data,
Itu di sini kita sama, yaitu menghitung masing-masing nilai gain-nya. Jadi di sini yang kita hitung adalah punyanya temperatur dan windy. Karena outlook dan humidity sudah masuk ke pohon decision tree. Selanjutnya ini adalah tabel nilai entropi dan gain-nya. Di sini settingannya sudah humidity sama dengan high, outlook-nya. Jadi ini adalah nilai entropinya sekian, gain-nya adalah sekian. Di sini kita lihat yang nilai gain-nya lebih tinggi adalah 1, yaitu punyanya atribut windy. Maka kita bisa letakkan atribut windy untuk masuk ke node berikutnya. Ya, ini dia. Gain tertinggi adalah atribut windy. Maka atribut windy ini kita letakkan di bawah atribut outlook dari value rainy yang tadi masih tanda tanya. Di sini ada 2 value, no dan yes. Jumlah kasusnya ada 2. Untuk yang value no, ini dia lebih ke play. Karena don't play-nya 0, maka kita labeli ini play. Dan untuk yang value yes, kita labeli don't play karena kasusnya masuk ke don't play dan play-nya 0. Di sini kita bisa lihat pohon decision tree-nya bahwa untuk masing-masing cabangnya dia sudah memiliki label. Dan ini merupakan akhir dari algoritma decision tree karena masing-masing cabangnya sudah memiliki label. Sehingga bisa dikatakan algoritma ini selesai. Oke, kita lanjut ke apabila ada kasus. Di sini kita lihat outlook-nya adalah cloudy, temperature hot, humidity high, dan windy-nya yes. Maka gimana cara menentukan kasus ini? Kita bisa lihat pola yang sudah kita buat tadi. Itu yang pertama yang kita lihat adalah humidity-nya. Humidity-nya pada kasus yaitu high. Maka dia akan ke sini. Untuk normalnya hilang karena tidak masuk kriteria kasus. Jadi humidity high masuk ke sini. Selanjutnya adalah yang kita lihat atribut outlook. Atribut outlook-nya adalah cloudy. Untuk cloudy berarti langsung masuk ke sini. Dan kesimpulannya sudah langsung kita tebak yaitu play. Sehingga kita tidak perlu melihat atribut windy dan temperaturnya karena ini sudah masuk ke label play. Sehingga ya sudah selesai, perhitungan proses algoritmanya sudah selesai. Oke, mungkin seperti itu saja. Jawabannya adalah play. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan kata-kata atau salah dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.